sarjana pendidikan dan ahli programmer. Tapi ingin belajarnya teori aja. Belajar teori aja, tak cukup untuk jadi programmer yang kali ini. Yuk belajar bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PTIK 5D. Saya yang bernama Irma Yolanda dengan NIM 2523141 dan rekan Saya Putri Fajrani Salsabila dengan NIM 2523110. Nah, pada video kali ini kami akan mendemokan proyek UAS mata kuliah Bahasa Pemrograman 3 dengan dosen pengampu Bapak Abdul Yamin SPD MKOM. Nah, judul aplikasi yang telah kami rancang di sini yaitu perancangan aplikasi web e-voting OSIM MAN 1 Agam dengan Bootstrap dan PHP atau MySQL. Nah, mengenai tema dan juga gambaran aplikasi, di sini kami memiliki halaman utama aplikasi. Nah, kalau untuk menampilkan halaman yang tersebut, kita dapat menggunakan komen PHP Sparkster. Untuk menuju halamannya, nanti akan dimunculkan halaman localhost-nya. Nah, di sini kami memiliki halaman utama aplikasi dengan sistem e-voting OSIM di MAN 1 Agam, yang mana pada ini kami memiliki ada data pengguna dan juga data kandidatnya. Nah, target penggunaan aplikasi kami ini kami tujukan pada siswa-siswi MAN 1 Agam dan juga panitia OSIM di MAN 1 Agam. Masalah yang ingin kami selesaikan di sini yaitu melakukan e-voting OSIM ini melalui aplikasi web ini agar tidak terjadi kesalahan ataupun meningkatkan ketransparan dalam pemilihan suara panitia, dalam pemilihan suara OSIM tersebut. Nah, mengenai struktur proyek dan juga CLI pada proyek kami, di sini ada folder controller, ada folder models, view, database ataupun migration. Nah, untuk membuat file controller, kita dapat menggunakan command yaitu php spark make controller. Nah, kalau untuk membuat file modelnya, kita dapat menggunakan command php spark make model. Begitu juga dengan pembuatan file migrationnya dengan menggunakan command php spark make migration. Nah, pada view ini kan merupakan halaman pengguna, yang mana pada view ini dijembatani oleh controller. Contohnya pada admin ini kita menggunakan komen CLI-nya seperti yang ada di layar. Nah, kalau mengenai database, IRD dan juga migration-nya, nah di sini kami memiliki IRD pada proyek kami dengan 5 tabel, yaitu ada tabel user, tabel votes, tabel kandidat, migration, dan juga user backup. Nah, kalau hubungan relasinya, di sini relasi user dengan votes, relasi yang terjadi yaitu one to many. Misalnya, saya sebagai user akan melakukan voting kepada votes, yaitu memilih salah satu dari 3 kandidat. Kalau kandidat ke votes, relasi yang terjadi itu sama, yaitu one to many, yang mana satu kandidat itu memiliki banyak suara. Nah, kalau untuk field paintingnya itu ada primary key.
pada tabel user ini primary key-nya ada ID, username, email, dan juga nick. Begitu juga dengan primary key yang ada pada tabel-tabel lainnya. Nah, tabel-tabel ini dibuat otomatis pada migration. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan demo projectnya. Jadi yang selanjutnya adalah demo login dan register. Nah, pada halaman utamanya yaitu jika siswa tersebut atau penggunanya belum melakukan pendaftaran, maka dia harus melakukan pendaftaran atau melakukan register terlebih dahulu. Misalkan namanya adalah Salsa, username-nya untuk emailnya dan untuk nama lengkapnya, dan untuk nicknya itu harus 16 digit. Dan untuk passwordnya itu harus 6 angka atau 6 karakter. Nah, setelah itu kita masuk lagi menggunakan nama Salsa dengan password tadi. Nah, ini adalah tampilan dari halaman votingnya jika dia adalah seorang pengguna atau siswa. Nah, di sini akan tertera siapa ya kandidatnya dan deskripsinya, visi dan misinya, terus kita bisa memilih kandidatnya. Contohnya itu, misalnya kita akan memilih tentang kandidat pertama dan konfirmasi suara. Nah, ini adalah hasil sementara dari pemilihan tersebut dan ini adalah statistiknya dan oke, kemudian kita melakukan login. Dan untuk CRUD lengkapnya yaitu kita terdapat di halaman admin. Terdapat di halaman kelola kandidat, di mana di sini kita bisa melakukan tambah kandidat, edit kandidat, hapus kandidat, dan penampilan kandidat. Contohnya kita ingin melakukan hapus kandidat. Nah, kemudian kita bisa menambahkannya. Misalnya tadi bisa memilih foto kandidatnya yaitu ini akan tampil otomatis. Ini akan tampil otomatis karena menggunakan kode Ajax. Jadi kita tidak perlu melakukan reload untuk menampilkan halaman yang telah kita tambahkan atau kita perbarui. Dan ini Nah, di controller ini adalah sebagai jembatan untuk view, untuk model juga dan untuk migration. Migration ini adalah database-nya, sedangkan modelis ini dan view ini dijembatani oleh controller.
untuk kode joinnya itu relasi antar tabelnya. Di sini kita relasi antar tabelnya yaitu terdapat pada halaman daftar halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini sudah berhubungan dengan halaman kandidat, yaitu peringkat kandidat, dan halaman voting yang dilakukan oleh siswa atau pengguna, dan juga hasil votingnya. Untuk query joinnya, query joinnya terdapat di dalam script ini. Dan untuk demo Ajax-nya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Ajax itu adalah jika kita ingin menambahkan atau mengedit sesuatu di halaman tersebut, maka dia itu secara otomatis ditampilkan tanpa perlu melakukan reload. Nah, untuk kode query Ajax-nya itu terdapat pada halaman dashboard, yaitu dari script ini, pada kode script ini. Nah, untuk layout Bootstrap dan tampilan dinamisnya itu terdapat pada file layout main PHP. Di sini menggunakan Bootstrap itu ada headernya, ada juga sectionnya, oh iya, untuk di layout main PHP-nya di di sini ada footer, yaitu tulisannya a voting application. Nah, di sini juga ada section yang berisi tentang konten, dan juga ada extend yang berisi tentang partials nav. Di sini juga ada get flash data atau sukses untuk halaman data lain. Oh iya, di sini juga ada Bootstrap yang kami gunakan, yaitu Bootstrap 5.1.3. Ringkasan fitur perancangan aplikasi yang kami buat. Halaman pertama adalah halaman login, di mana jika dia login sebagai pengguna, maka setelah halaman login dia akan diarahkan kepada halaman voting. Dan jika dia login sebagai admin, setelah login dia akan diarahkan kepada halaman dashboard. Dan di halaman dashboard ini terdapat fitur kelola kandidat, voting, dan daftar pemilih. Dan juga tampilan dari hasil voting dan partisipasi siswanya. Nah, di sini ada fitur kelola kandidat, kita bisa melihat siapa aja kandidatnya, dan juga ada daftar pemilih, kita bisa melihat siapa yang memilih dan belum memilihnya. Lakukan pemilihan. Dan kita juga bisa melihat seperti apa halaman voting. Sekianlah demo aplikasi dari kelompok 2. Saya Irma Yolanda dan rekan saya Putri Fajriani. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kalimat kami yang salah ataupun pengucapan yang salah selama presentasi berlangsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.